Mau kasih Mang Cek Bicek masih di Cawisan Pal TV dan masih perbincangan hangat seputar sedekah dan juga zakat ini bersama Basnas Kota Palembang. Jadi pemirsa ini sudah penasaran Ustadz. Iya. Kira-kira cak mano kalau kita ini nak memberikan zakat dan juga sedekahnya cak itu. Karena banyak bertebaran di luar nih, ada yang minta-minta kadang cak itu. Iya. Apakah relawan dari Basnas atau cak mano? Boleh diceritakan? Jadi alat atau kita kan sekarang kan zamannya sudah cukup canggih. Maju sekarang ya, cukup maju. Untuk berzakat, berinfak, bersedekah itu pun tidak harus ke kantor langsung, tapi masih tetap dilayani yang ke kantor. Kita ada barcode misalnya, ada link aja kan, lengkap gitu. Di samping itu bisa juga nanya-nanya apapun itu di Instagram atau di Facebook bisa nanya, atau misalnya di telepon. Kami pun siap antara lain juga untuk misalnya jemput zakat. Jemput zakat. Jadi misalnya ada yang nelpon, ini kami dari Basnas ya, Basnas, tolong ke rumah, tolong hitungkan harta aku untuk berzakat. Dan sekalian lah, kalau sudah ada kakek, tolong jemput sekalian itu. Jemput duitnya. Kita jemput. Jadi layanan yang kita lakukan memang harus aktif, lebih aktif. Kita jangan nunggu macam itu, tidak. Jadi door to door juga, Ustaz. Door to door juga. Kita kan ada sekarang ini kan seluruh kecamatan, per kecamatan, 18 kecamatan ada ini relawan. Kemudian sekarang sudah berkembang di 5 kecamatan sudah ada relawan kelurahan. Kelurahan. Dan program selanjutnya lagi ada relawan per masjid. Jadi, lagi berjalan. Lagi berjalan sekarang. Per masjid ada relawannya. Jadi kita akan membentuk 1000 relawan. Itu itu uang akan lebih mudah dia berzakat. Jadi bukan cuma sekedar dia itu ke kantor, tapi juga kan kotak-kotak sedekah juga, kotak amal juga sudah cukup banyak sekarang. Baik di kantor-kantor maupun di puskesmas ataupun di masjid-masjid, di pasar pun 18 pasar gitu punya relawan yang bawa kotak-kotak itu kan. Baik, kalau Mang Cek Bicek kita nih pengen transfer langsung kan canggih. Sudah canggih saat ini. Jadi pengen daripada ribet-ribet aku nak ke masjid dulu, jadi nak masuk ke nak nyari relawannya dulu tadi kan. Saro, kalau kita nak transfer baik, kira-kira di mana baik? Jadi dia ini tapi ini sudah ada di bawah ini sudah ada. Tapi diulangi lagi baik, di Bank Sumsel Babel boleh, itu ada zakatnya, ada infaknya, ada rekening zakat, rekening infak. Di Bank Sumsel Babel Syariah juga ada rekening zakat, ada rekening infak. Kemudian di Bank Syariah Indonesia, ya BSI, ada rekening zakat, ada rekening infak juga di situ. Kemudian Bank Mandiri juga ada rekening zakat, infak. Di CIMB Niaga Syariah juga ada. Jadi tambah mudah baik. Apalagi kalau kita sudah punya alat-alat ini kan, alat-alat ini kita bisa tinggal ada barcode kan, di media sosialnya bisa gitu Ustaz ya. Cepatnya. Jadi kalau ini tidak katik lagi kesulitan untuk kita berbuat baik sekarang ini. Iya, nak bantu wong yang doa apa ini. Jadi bisa langsung transfer. Mungkin nak lebih lengkapnya kalau terlewat misalnya ngelihat tadi di TV bisa langsung di media sosial mungkin ada. Di situ. Termasuk duit receh tadi bisa celengan tadi. 1000 celengan tadi. Iya. 1000 celengan di masjid-masjid tadi. Ada logo Basnasnya kan? Ada logo Basnas. Baik, celengi walaupun Rp1.000. Tapi alhamdulillah bisa membantu. Lebih alhamdulillah lagi 1 juta. Ya artinya walaupun kita sedikit, kalau memang kemampuan kita, maksudnya gini, surga itu bukan milik wong kaya wae. Betul. Istana di surga itu bukan hanya dipersiapkan untuk wong kaya raya banyak duit. Walaupun kurang duit, walaupun kita sedikit, harta kita pas-pasan hidup. Jadi Allah tidak menilai berapa jumlah ya. Misalnya duit kita punya 10.000, kita celengi 1.000. Iya. Sementara ada Mr. X duitnya 1 juta, nyelenginya 100.000. Besar mana? Sama kalau besar duitnya besar 1.000 tadi. Karena apa? 10%. Ini tadi berapa persen gitu kira-kira. Karena memang kemampuannya itu. Jadi tergantung kita, keikhlasan kita, kemauan kita. Yang jelas yang ditabung tadi, yang ditransfer, yang dicelengi tadi, itu adalah akan dikembalikan oleh Allah berupa amal gitu di akhirat nanti.
jangan takut untuk bersedekah. Jangan takut. Karena tapi jangan sembarangan juga. Kalau kira-kira tidak jelas uangnya tadi tidak jelas apa. Nah tadi lah makon daripada pening-pening bingung antara jelas dan tidak, laju melahirkan suuzon yang jelas-jelas ke Basnas Kota Palembang. Clear itu jelas dan pertanggungjawaban juga jelas. Betul. Diawasi jelas. Jelas diawasi, tidak basing-basing gitu. Baik. Jadi diawasi juga oleh pemerintah. Betul. Pastinya. Dan kalau tidak salah ada buletin juga ya. Ada buletin. Jadi tahu duit masuk keluar dan sebagainya gitu. Dan bukan cuma itu, bahwa kita juga ada laporan per 3 bulan, kemudian kita juga diaudit. Ada audit keuangannya oleh akuntan publik, ada audit syariahnya oleh Kanwil Agama. Jadi lengkap. Jadi kita tidak pacak nak main-main dengan duit zakat, duit infak, sedekah ini, karena ini duit umat. Jadi ada cerita sedikit. Ini pelajaran pendidikan aku dari Pak Marzuki Ali ya. Waktu dulu beliau nginjuk aku duit untuk disedekahkan ke anak yatim di masjid kami di Tangga Buntung. Begitu beliau hadir, dikumpulkanlah anak yatim itu ya. Dipegang dikosok kepala, jadi nunjuknya lah duitnya amplopnya. Sudah sambil ditanya, nama kau siapa? Rudi misalnya. Bapak kau begawi apa? Bapak aku lah mati pak. Oh iya sudah sabar ya sayang, yuk duit. Nah aku bingung apa nak ditanyoi. Berikutnya ada lagi, nama kau siapa? John. Bapak kau begawi apa? Tukang beca. Nah bukan anak yatim berarti. Dan ada lagi yang lebih kacau lagi, begitu keberapa uang, bapak kau siapa? Itu pengurus masjid. Nah inilah ini aku baru mendapat pelajaran Pak Marzuki. Itu Pak Marzuki walaupun kita niat berbuat baik, tetapi harus kita awasi juga. Jangan sampai uang justru berbuat salah. Berapa banyak anak yatim yang mengharapkan dapat duit itu, tidak dapat, garo-garo anak pengurus masjid, garo-garo tetangga dan sebagainya. Berarti dia sudah salah. Sudah mengambil hak orang lain. Betul. Dan kemudian tidak, saya tepak apa. Jadi begini juga, tadi yang anak yatim tadi, tidak bangga dia. Kamu jinggo ada pembagian anak yatim biasa selalu. Karena apa? Ya aku juga dapat. Dia juga ada bapak dapat juga. Nah makanya memang lembaga ambil zakat ini jangan main-main. Artinya jangan sembarangan kita percaya baik dengan yang akan membagikan itu. Kita harus yakini betul bahwa dia amanah. Nah Basnas Kota Palembang salah satunya yang ada audit, ada pengecek dan sebagainya. Jadi insya Allah kalau yatim nian. Kalau rumah borok nian. Bukan diborok. Karena memang ada pendataan dewek dari ada foto-fotonya sebelum dibangun kan. Baik, dan mungkin sedikit kita kesimpulan terkait sedekah dan zakat ini Ustadz, dan sembari nanti dilanjutkan oleh Basnas. Cak mana Ustadz? Jadi begini. Kembali lagi, hidup kita ini sementara. Apapun yang ada dalam diri kita ini dari Allah. Dan hidup kita akan kembali ke akhirat melalui alam barzah dulu tentunya. Nah, kita tak kati rewang, kita tak kati yang bisa melindungi kecuali amal ibadah kita. Nah, amal ibadah kita itu diantaranya adalah kita diberi kesempatan oleh Allah dengan rezeki kita. Maka rezeki itulah gunakanlah untuk berzakat, bersodakoh, berinfak, dan lain sebagainya. Insya Allah itulah yang akan menemani kita di akhirat nanti. Demikian baik. Masya Allah, terima kasih. Dan itu dia jadi power of zakat dan sedekah. Baik, dan dilanjutkan mungkin Basnas ada kesimpulan terkait bagaimana untuk mengajak pemirsa Apal TV ini untuk bergabung. Jadi terakhir kami sampaikan kepada masyarakat umum, yang pertama Basnas Kota Palembang itu dikumpulkan harta zakat, harta infak, sedekah itu di Palembang, nyebar kenyo, nyalur kenyo juga di Palembang, tidak dibawa ke Jakarta, dia bawa kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, kita ini lembaga resmi. Nah, lembaga resmi ini lembaga yang diawasi banyak nian mato yang ngawasi kita, terutama oleh pemerintah dewek. Kita ada laporan ke misalnya pemerintah kota, itu melalui Sekda. Kemudian ada laporan ke Basnas Provinsi. Basnas Provinsi akan melapor ke Jakarta dan seterusnya ke Presiden. Itu yang laporan. Kemudian dalam hal pencatatan, kita uang yang berzakat hari ini, menit ini, jam ini, langsung ada ucapan terima kasih Anda telah berzakat melalui Basnas Kota Palembang. Semoga harta yang dizakatkan menjadi amal ibadah, harta yang tinggal berkah. Itu tadi uji Ustadz tadi kan doa tadi kan. Memang kewajiban kita itu.
Jadi silakan, insya Allah kami amanah. Memang dalam pengelolaan zakat itu harus amanah dan sesuai dengan syariat Islam. Baik, dan juga pemirsa PAL TV kalau khawatir langsung pantau karena terbuka. Iya, baik itu menerima duitnya kita tahu, terus juga dikeluarkan duitnya untuk apa kita tahu. Iya, tahu. Baik, dan banyak program-programnya dari Basnas ini dewek, jadi jangan khawatir kira-kira nak ditempatkan untuk apa? Apa untuk membantu anak yatim? Atau tadi ada program untuk bedah rumah ya? Iya, ada bedah rumah. Ada sedekah rumah bahkan. Ada sedekah rumah. Ya, sedekah dalu. Sedekah rumah dalu. Itu ini maksudnya. Jadi tanah berikut dengan rumahnya. Oh, baik. Masya Allah. Baik, tanah berikut, tapi kerjasama dengan Rey. Baik. Jadi banyak sekali program-programnya yang cukup menarik dan juga pastinya bakalan tepat sasaran insya Allah ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri selaku Wakil Ketua 1 Basnas Kota Palembang, dan juga terima kasih untuk Ustadz Sobwatillah Muzaib SOSI yang telah memberikan tausiahnya pada sore hari ini. Semoga selalu keberkahan untuk kita sama-sama, amin ya rabbal alamin. Dan itu dah perbincangan kita bersama Basnas Kota Palembang terkait tema kita sedekah menolak bala dan meluaskan rezeki bersama Basnas Kota Palembang. Dan akhir kata aku Nopal Idrus pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.